Waktu sedikit 15:33. Nih ya, saya bacakan nih. Ini nih Paulus nih ya. Ini Paulus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Tuh Paulus ngajarin siapa? Ngajarin orang-orang di Korintus, orang-orang berkulub. Pertanyaannya, Paulus itu ngajarin tuh dia siapa yang ngajarin ke Paulus? Ternyata Paulus itu mengutip perkataan dari filsuf pagan Romawi atau pagan Yunani. Dari mana saya tahu? Lah, saya baca kitab kalian, skolar kalian yang mengatakannya, bukan Bang Zuma ataupun bukan ustadz-ustadz kami. Nah, kalau kita rujuk ya, mana tadi itu ya? Nih saya tunjukin buktinya kepada kalian lah ya, biar enak. Saya tunjukin, saya balikin kamera ya. Ini satu aja poinnya. 1 Korintus 15:33. Ini buat Kak Tina sih sebenarnya. Kak Tina tuh sekali ngomong tadi, cuman Kau nih banyak data, nanti bingung orang itu. enggak, cuman satu aja. Saya enggak banyak-banyak data, itu cuma satu. Perlu Ngapain saya? bingung ya kita. Saya cuma satu aja. Bingung Saya nanti cuma- Kak Uni. Bingung nanti. Saya Bingung cuma nanti satu orang itu. saja. Saya cuma satu saja ya. Umat Islam tuh nggak boleh nggak berdata. Kalau bicara itu harus punya data ya. Kami itu nggak boleh asumsi. Nah, Iya Kak Uni. jadi kalau kita rujuk bahwa ternyata ya menurut tafsir kitab kalian bahwa apa yang dikutipkan oleh Paulus ini adalah kutipan dari seorang ini sebuah kutipan dari penyair Yunani, Menander namanya. Oke, saya tunjukin ya. Nih. Saya balikin kameranya. Nih tuh baca tuh ya. Sorry, nggak jelas ya. 1 Korintus 15:33. Tuh, tafsiran kitab kalian tuh, nggak jelas ya. Sorry ya. Ya, saya bacakan aja deh. Kalian carilah, kalian tuh belajar juga lah. Jangan kalian terima-terima aja apa kata kami. Kalian juga cari, bener nggak Unirifa sama Bang Zumani gitu ya. Nah, di sini dikatakan ini sebuah kutipan dari penyair Yunani Menander pada abad keempat sebelum Masehi. Nah, ayat ini juga adalah peribahasa dari orang-orang Yunani. Kok bisa kalian menolak bahwa kalian itu ajaran pagan Romawi dan Yunani, sementara memang betul-betul kok Paulus mengambil kutipan-kutipan orang pagan lalu mengajarkannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi begitu. Terima kasih Bu Tina. Kalau bicara suatu saat ini kalau Bu Tina dikasih kesempatan sama harus bicara nih, bawa data ya Bu. Kalau Ibu cuman iman nih, saya nggak bisa tolak Bible, pokoknya saya percaya seperti itu, Bu nggak usah diskusi ya, mending Bu nonton aja. Saya jawab ya Bu ini ya. Tunggu. Tunggu dulu, kasih host dulu. Terima kasih. Aku mau Silakan pengumuman dulu. ke Bang Zuma lagi. Ya, tunggu, aku mau pengumuman dulu ya bagi teman-teman. Mari kita doakan teman kita nih ya, saudara kita Bang Umar yang sebenarnya sedang sakit tapi dia malu untuk ngomong dan bahkan mau operasi ya Bang Umar. Oi ngomong oi. Kan lah, besar kan Umar. Iya. Nggak mau ngomong dia karena malu. Ya mungkin ada mau disampaikan Ustadz Wafi untuk Bang Umar yang sekarang sedang sakit sebenarnya. Ya, kita doakan teman-teman, semoga saudara kita Bang Umar diberikan kesehatan, kelancaran, dan mudah urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya beliau bisa sehat kembali seperti semula, bisa berjuang lagi bersama kita semuanya dalam mentauhidkan Allah, li'ala'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Mas Julius. Ya, mungkin bisa disampaikan Bang Umar, ya gimana kondisinya dan kapan operasinya? Ya karena lambung Bang Umar memang ada sedikit problem ya. Oke, mungkin Bang Zuma. Sinyalnya merah itu Bang Zuma itu. Ya, signal Bang Zuma merah. Ini Umarnya diam terus soalnya nih. Halo. Iya, baik. Jaringan saya masih putus-putus ya? Ini lagi bagus. Masih putus. Cek. Bagus Bang. Oke, mungkin Iya, diambil alih dulu. siap. Sinyal masih gangguan. Silakan. Oke, mungkin Ambil alih dulu sementara. Ini Saya intinya perbaiki dulu sebentar. teman-teman intinya Umar ini mengalami penyakit yang penyakitnya itu sebenarnya sudah lama dan beliau ini tidak mau ya terlalu terlihat seolah-olah
bermanja-manja ria ya, memberitahukan kepada ikhwah semua gitu kan. Tapi kita kalau sudah tahu seperti ini kan tahulah apa yang bisa dilakukan kan gitu maksudnya. Bantu beliau, support kan bisa gitu kan, support dengan materi bisa, support dengan doa bisa, support dengan psikis juga bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada mungkin di sekitaran tempat domisilinya Umar, teman-teman bisa mungkin datang langsung untuk entah beliau sekarang ada di rumah sakit ataupun di rumah, silakan untuk berkunjung, menguatkan secara psikis gitu kan, kita saling support lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terpenting itu doanya, semoga beliau disegera disembuhkan oleh Allah, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman seandainya nih ada yang punya kelebihan rezeki nih Jul, mereka tuh nggak bisa kasih gift di sini tapi mau transfer nih ke rekening siapa kira-kira Jul? Langsung DM Bang Umar aja. Nah tuh teman-teman bisa DM Bang Umar, nomor teleponnya di mana? Di DM TikTok. Di DM TikTok aja. Soalnya Nah, kalau rekeningnya ada sih, cuman nanti kalau memang Bang Umar mau ya. Cuman nanti kayak Jadi teman-teman gitu, insya Allah kalau memang teman-teman punya kelebihan rezeki ya, dan silakan mensupport Umar untuk membantu proses penyembuhan beliau, karena tentu kita tahu ya walaupun ada BPJS yang namanya sakit itu butuh biaya-biaya di luar BPJS itu. Kalau seandainya pun beliau punya BPJS, kalau tidak punya BPJS tentu biaya akan sangat banyak. Intinya kita ringankan beban saudara kita dengan cara apa? Kita support ya dari 3 sisi, 3 aspek, bisa doa, support mental dan juga support dalam segi materi. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama saling saling menutupi gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, Dan itu aja mungkin. Bang Zuma udah oke Bang Zuma signalnya Bang. Iya, tambah lagi Uni, untuk ibunya Akang Satria juga ya, yang Oh iya sakit juga. Ibu Akang Satria juga dalam keadaan sakit seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada teman-teman yang mau mensupport secara psikis, yang dekat rumahnya Akang boleh ya berkunjung untuk jenguk tuh boleh, atau yang mungkin ada kelebihan materi juga bisa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kita nggak mau nih lewat gift TikTok, karena kan kalau gift TikTok beli berapa nanti teman-temannya dapat berapa, lebih baik kirim ke rekeningnya aja gitu, boleh DM aja minta nomor rekeningnya, atau mau support secara doa juga nggak apa-apa, itu jauh lebih baik ya, karena doa itu yang paling penting. Nah mungkin untuk seperti itu. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas wafatnya ibunda dari Kang Erik Mu'alaf, saudara kita Mu'alaf yang YouTube-nya itu apa namanya Jul? Mu'alaf channel lah para lu. Mu'alaf channel ya. Kang Erik semoga dikuatkan, semoga ibunda mendapatkan tempat di sisi Allah, diampuni segala dosa dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan ibunya meninggal Otenoy. Hah? Ibunya masih iya, pokoknya ya ibunya kan masih oten. Nah, terus kenapa emang ya udahlah ya, ya aku nggak tahu kan. Ya pokoknya Kang Erik dikuatkan deh, ya Allah ya Rahman. Semoga Kang Erik diberi kesabaran dan ketabahan ya. Aku nggak tahu kalau ibunya masih oten. Lanjut lagi. Ya, jadi waktu hari Jumat kemarin kita datang ke sana untuk memberikan pemahaman lagi ya dengan Kodondi, tetapi ibunya masih ngotot dengan agamanya, walaupun dia udah sadar kalau ini ada something yang nggak benar. Bahkan dia sudah mengakui, oh ternyata ini memang bukan firman Tuhan, ini cuman karangan. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga hidayah itu haknya Allah bukan kita. Oke, Bang Zuma sudah kembali, apakah signalnya juga sudah kembali? Halo Bang Zuma, ya mungkin Tina ada yang mau dijawab tadi, silakan. Jadi begini Kak Uni yang cantik dan manis. Jadi menurut saya dengan kalimat tadi ya, 1 Korintus 13 ayat 33 tadi, memang benar Paulus itu mengatakan janganlah melakukan ajaran ini ya, apa tadi, seperti itu yang sama dengan apa yang disampaikan oleh ada orang pagan. Saya pikir saya juga Kak Uni juga selalu mengatakan hal seperti itu kepada anak-anak saya, kepada mungkin teman-teman saya. Jadi itu hal biasa ya, melakukan hal-hal yang baik ya. Mungkin saja Saulus kan bergaul dengan orang-orang mungkin yang dekat ya secara rohani, mengambil kutipan-kutipan yang mengambil pengalaman seseorang. Jadi menurut saya itu belum bisa ya dijadikan bahwasanya si Saulus itu penganut pagan hanya karena adanya persamaan satu kalimat atau beberapa kalimat. Tidak bisa kita jadikan ukuran gitu. Jadi saya tanggapi boleh ya biar Bang Zuma boleh.
Oke, Bu, kalau seandainya mengambil sudut pandang orang lain yang memang baik untuk peradaban dunia, seperti dalam ranah akademis mengambil filosofi dari Socrates, itu tidak apa-apa. Yang kejinya adalah sudut pandang ini dimasukkan ke dalam kitab suci, lalu dikatakan itu datang dari Tuhan. Itu, Bu, maksud saya. Nah, kalau seandainya dalam pemahaman akademis memang nggak masalah. Ada orang ngaku-ngaku ketemu Tuhan, memberikan ajaran yang tidak berasal dari Tuhan. Parameternya mana ucapan saya? Ulangan 18 ayat 18 sampai ke 20. Ada seorang nabi yang mengatakan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan kepada orang itu. Dan ternyata apa yang dia sampaikan dianggap dari Tuhan. Ini namanya kan memfitnah Tuhan, Bu. Ajaran pagan itu adalah ajaran yang dibuat-buat oleh manusia, Bu. Masalahnya adalah ketika pengajaran Paulus itu tidak mendasar kepada yang diajarkan oleh Yesus sebagai Tuhan kalian. Begitu, Bu, maksud saya. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mengambil sudut pandang orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi sudut pandang itu baik, boleh. Tapi jangan ngaku-ngaku kalau itu dari Tuhan sampai masuk ke dalam kitab suci. Itu yang berbahayanya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bang Juma. Bang Juma masih merah. Itu silakan Bang Juma. Bang Juma masih merah. Iya, silakan Mbak Tina yang sudah terbata-bata dari tadi. Entah kenapa kok sama Uni Rifa malah terbata-bata. Gini ya, yang namanya buku itu ya Ibu Yuni, itu di situ ya Ini Rifa bukan Yuni. Jangan samakan walaupun mereka mirip. Yang ini mukanya lonjong, yang sana peta. Yang namanya buku itu banyak ayat-ayat ya, banyak kutipan-kutipan yang ditulis kembali ya. Di situ ada yang bahasanya negatif, ada yang abu-abu, yang ada yang benar. Jadi jangan kita menyimpulkan satu Alkitab ataupun buku suci itu hanya dengan satu kalimat. Karena di buku itu iblis pun ada kalimat iblis yang jahat. Apakah itu menjadi ukuran kita untuk menyimpulkan bahasa yang ada di Alkitab itu adalah iblis? Tidak seperti itu, Kak Uni. Oke, saya dapat poinnya. Terakhir ya. Mengambil terakhir tanggapan dari saya. Summary atau formulanya, summary-nya. Ya. Terakhir tanggapan dari saya. Besarkan muka yang mirip Bu Yuni ini, Jul. Besarkan, Jul. Ya, Ibu yang cantik, Kak Tina yang terhormat, yang membuat kesimpulan yang salah bukan kami. Kalian yang mengatakan bahwa itu adalah holy book. Holy book, buku suci. Kalau seandainya Anda punya parameter terkait tentang holy book ini, sampaikan di sini. Parameter holy book itu apa? Kalau Anda tidak punya parameter tentang holy book, maka buku Tatang Sutarman juga bisa disebut holy book. Ya, holy book itu buku suci. Dalam definisi, kalau kita bicara kitab suci, kitab yang suci dari kata kataba, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, itu bahasa Arab, diterjemahkan, dimaknai oleh Imam Al-Qurtubi, artinya bukan hanya sekedar buku yang kita pegang, bukan, tapi keputusan Tuhan, kehendak Tuhan yang kemudian disampaikan melalui perantaraan nabinya menjadi wahyu bagi nabinya, diajarkan kepada umatnya, dan ditulis menjadi kitabul Al-Quran yang di dalamnya ada tuntunan, syariat, ada perintah, larangan, baru dikatakan suci. Kenapa? Karena datang dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad. Tidak ditambahi oleh makhluk Allah, tidak bisa dikurangi. Itulah dikatakan holy book. Standar Al-Quran begitu. Dasarnya mana? Holy book atau kitab suci ini, Al-Quran sendiri punya parameter, dia punya standar, bukan kami yang mengada-adakan. Kalau Al-Quran parameternya dari kami, berarti suka-suka kami. Yang penting kayak gini berarti itu kitab suci. Tidak. Tapi Al-Quran punya parameter untuk dirinya sendiri. Apa kata Al-Quran? Kalau ini datang dari manusia, tentu banyak kontradiksinya. Kalau ini datang dari manusia, tentu banyak ayat-ayat kitab-kitab yang bisa dipalsukan, bisa mengikuti, bisa dirubah-rubah ayat ini. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Bukti bahwa Al-Qur'an itu datang dari Tuhan tidak ada. Kitab apokrifanya Al-Qur'an ini. Tapi bagaimana dengan kitab kalian? Kitab kalian mengisi di dalamnya dongeng. Hakim pasal 9 ayat 7 itu kata
sekolah kalian bahwa itu adalah fabel, yang adalah dongeng. Belum lagi kata sekolah kalian juga banyak kontradiksi di dalamnya, banyak kesalahan-kesalahan human error ketika penyalinannya. Kemudian ada pendapat-pendapat orang lain di dalamnya seperti siapa? Pendapatnya Paulus yang mengutip pendapatnya orang-orang pagan Romawi. Lah masalahnya yang membuat kesalahan itu kalian dengan mengklaim bahwa kitab itu suci. Kalau kalian punya parameter bahwa menurut kami kitab suci itu boleh di dalamnya dongeng, boleh di dalamnya adalah kata-kata kotor, kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya seperti punya kuda, ndak apa-apa bagi kami, itu kitab suci. Ya udah, sampaikan di sini. Yang ngajarin kalian begitu siapa? Kan begitu, Bu. Baru kita tahu, oh begitu kitab sucinya orang Kristen. Boleh di dalamnya ada payudara, birahi, buah pelir. Kan begitu, Bu. Enak diskusi kita. Jadi kita saling sepakat aja. Maaf, Al-Quran ndak boleh begitu. Al-Quran adalah kitab suci, bahasanya pun suci, ndak vulgar, ndak kotor. Begitu, Bu Tina. Silakan, Bu, kalau mau jawab nanti Bang Zuma yang menjawab lagi ya, karena saya rasa saya sudah cukup ya. Makasih. Ini saya perlu jawab juga ya, Pak Uni ya. Jadi begini Bu Yuni, yang namanya kitab suci ataupun Namanya just Yuni terus. Uni, oh ya, yang Oh ya. namanya kitab suci ataupun kitab sama pemaknaannya mengenai membuat sebuah buku. Kenapa dikatakan kitab suci? Karena ini pandangan kita bahwasanya ini terkait dengan agama. Tetapi cara membuat buku itu tetap sama, kakakku sayang. Ya, jadi kalau isinya bagi kami ya, kalau isinya itu ada mengatakan tadi payudara lah, misalnya segala macam lah, itu jangan dilihat dari letter lead. Tetapi membaca sebuah buku itu adalah dia mengambil summary ya, kesimpulan dari buku itu. Nah, jadi kalau kita mau mengambil satu ayat berarti kita tidak mengerti cara membaca sebuah buku. Gitu Kak Uniku yang cantik dan manis. Aduh, udah ngomong payudara muncul Bang Dewa. Kacau. Assalamualaikum Bang Dewa. Oh, udah bisa masuk, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bang Dewa, silakan. Lanjut aja ini. Dewa Bang baru. Zuma, coba Bang Zuma dulu tak sapa. Bang Bang Zuma. Zuma udah oke, Dilanjut Bang? aja dulu, lanjut aja Oke. dulu. Nah, jadi gini, Kak Tina, kembalikan saya ke model besar biar nampak wajahku yang mirip Bu Yuni ini ya. Jadi begini, Kak Tina, kembali saya katakan, Kak Tina jangan curhat. Kami ini bukan tempat curhat, Kak. Saya ini belajar sama Bang Zuma kurang lebih 5 tahun, itu bukan diajarkan untuk tempat curhat orang. Tapi di sini kami sedang mengedukasi publik dengan menunjukkan kepada seluruh alam bahwasanya ketika kalian berbicara tidak punya sandaran, tapi kami punya sandaran. Minimal ketika kita berbicara kita pahami apa yang kita sampaikan di muka publik. Contoh kayak saya nih, saya katakan Al-Quran adalah kitab suci, Holy Book ya, bahasa Inggrisnya tuh. Kenapa dia dikatakan kitab suci? Kitab kudus. Kitab dari kata-kata ba. Dasarnya apa Uni Rifa? Wah, di dalam Al-Quran ada tuh. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih. Loh, bahasa Al-Quran ternyata betul. Apa artinya? Kata Imam Al-Qurtubi, definisi dari kata-kata ba itu adalah ketentuan Tuhan, hukum Tuhan. Gitu, Bu, kalau cara kami bicara ya, Bu ya. Berarti apa yang saya omongkan ini ada ajarannya jelas. Dari siapa itu? Dari ulama saya. Namanya siapa? Imam Al-Qurtubi. Di mana tertulis? Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Tuh, kalau saya seandainya depan dosen, Bu, saya diterima nih, Bu. Bagus, ada daftar pustakanya. Nah, Ibu bicara sandaran Ibu apa? Ibu bilang, wah kalau kitab suci kami mah boleh. Ada kata birahinya, kelamin sebesar punya keledai, buah pelir pecah. Ada lagi birahi di dalamnya, ada kata sundal di dalamnya, gitu kan. Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku sedang tidak ada di rumah. Amsal pasal 7 ayat 18. Ohola dan oholiba susunya dijamah-jamah. Bagi kami tidak masalah, Kak Rifa. Itu tetap suci. Pertanyaan saya, Bu, kalau Ibu, jangankan ya, ini mohon maaf, jangankan kitab suci ya, Bu ya, buku pendidikan, baik itu LKS, pendidikan di sekolah saja, menurut Ibu pantas tidak ada kata-kata seperti itu. Nah,
kalau ibu bilang pantas ya, ibu buatlah nanti ya seperti itu ya, ngajarin anak-anak ibu ya. Kalau seandainya membuat perumpamaan itu ya nggak jauh-jauh dari kelamin lah misalkannya. Nah di kami itu nggak bisa, karena jangankan untuk dijadikan itu sebagai kitab suci bu, sebagai karangan lepas saja, karena karya jurnal aja yang diterima oleh dosen, saya akan ditampar sama dosen saya ini. Kau kenapa ini Rifa? Apa yang kau tulis ini? Kok kau bawa? Saya kan mengumpamakan Pak dosen, umpama saya adalah tentang bagaimana keindahannya ketika seorang adik dan kakak mereka baik sekali berhubungan. Apa perumpamaannya? Ya mereka bersetubuh di dalam kandang domba dan mereka akhirnya tusbol depan belakang. Wah, kok gitu perumpamaannya? Ya saya ngikuti Bible begitu loh. Ketika ada persundalan yang dilakukan sama Ohola Oholiba, itu pakai bawa-bawa kelamin loh. Itu kan kita harus ikuti standar Tuhan. Tuhan kan begitu keinginannya. Ditampar bu saya bu. Nah, apa parameter kakak Tina yang tercantik di seluruh RT-nya ini mengatakan bahwa kitab suci kakak pantas dikatakan kitab suci? Karena di dalamnya ada ajaran-ajaran orang pagan bu. Ya, kata-kata istilah yang muncul dari agama pagan tuh Hades, ya kan? Tartaros, itu bukan punya kalian. Yesus mana kenal Hades sama Tartaros? Hades itu adalah nama dewa bawah alam goib yang tempatnya letaknya di paling dasar dunia, yaitu neraka jahanam bu. Itu diimani sama penyembah pagan. Kok tiba-tiba kemudian di kitab kalian ada Hades? Kok ada Tartaros di kitab kalian? Apakah Yesus betul-betul, jangan-jangan Yesus membenarkan itu bahwa Hades itu adalah penghuni tempat tenggelam di palung marijuana gitu yang diimani oleh orang Yunani. Ini yang saya mau Kak Tina itu kalau bicara misalnya, oh kalau menurut saya kitab suci lah, menurut Anda emang Anda siapa? Kan nggak mesti harus didengarkan Anda. Tapi kalau Anda bicara dari sisi akademis misalnya, menurut parameter Bible itu bisa dikatakan suci di dalamnya karena pertama memuat isinya berbagai macam kata-kata yang menjewantahkan bentuk kelamin. Boleh. Di dalam kitab saya itu ada dongeng Hakim pasal 9 ayat 7. Boleh dikatakan suci. Kemudian di dalam kitab saya ada pandangan orang yang keliru. Menurut pendapat orang, Yesus adalah anak Yusuf, padahal bukan. Gosip orang-orang dimasukkan ke dalam kitab Anda, menjelma jadi kitab suci. Pandangan orang yang salah jadi kitab suci loh. Pandangan ahli-ahli filosofi pagan jadi kitab suci. Ya kalau menurut Anda tidak apa-apa ya sudah. Makanya ini kenapa umat Islam tidak akan pernah beriman kepada kitab kalian, mengatakan kitab itu suci. Karena kitab kalian sudah ternoda dalam perspektif kami. Ternoda dengan adanya dongeng, ternoda dengan adanya ajaran pagan, ternoda dengan adanya kata-kata vulgar di dalam, ternoda dengan adanya distorsi kontradiksi di dalam itu, ternoda dengan tidak jelasnya siapa yang membukukan kitab itu, siapa yang mengkanon kitab kalian. Bu, tolong, Ibu, mohon maaf, Ibu kan mewakili Kristen di sini. Ibu edukasi, kasih tahu kepada Bang Zuma dan kepada saya dan kepada ini yang punya Komal ini bahwa kitab kalian itu punya standar parameter yang memang diajarkan oleh Yesus. Begini loh kitab suci itu. Ajarkan kami Bu, seperti saya mengajarkan Anda. Parameter kitab suci saya itu datang dari Al-Quran sendiri. Tidak ada kontradiksi, tidak bisa ditiru manusia. Kan begitu. Dan terjaga, tidak ada distorsi. Kurang lebih seperti itu, paham nggak Bu? Oke, kakak Rifa yang cantik dan semakin manis ini. Nah, nggak salah lagi dia, bukan Yuni. makin kesini, ini semakin manis saya lihat kan. Waduh. Sama kayak Bang Junung Ganteng, ya kan? Jadi Kak Rifa, itu Udah pastilah kalau abangnya ganteng, adiknya bakalan cantik. Lanjut. Iya. Jadi gini, menurut saya itu adalah semua pandangan Kak Rifa ya. Jadi pandangan Kak Rifa yang dari segi agama Kak Rifa sendiri. Sementara menurut keyakinan kami tidak seperti itu. Kami mempercayai dengan pasti apa yang menjadi keyakinan kami. Sementara Kak Rifa itu membahasnya menurut pandangan dan perspektif Kak Rifa yang kebetulan Muslim. Jadi sebenarnya ini juga pelajaran bagi kita semua ya. Sebenarnya kita tidak boleh mempertentangkan atau mendebat dua server yang berbeda untuk menjadi satu tema. Ya, jadi hasilnya seperti ini gitu. Kecuali kita sepakat. Pertama, kita berdebat ya, tetapi kita menjaga etika gitu. Aturan, misal etikanya itu apa? Menghormati apapun pendapat orang lain. Kalau menurut kita salah, udah di benak kita sendiri kita sampaikan. Aturan apa? Aturan itu mungkin kalau kita memakai datanya yang valid dong. Jangan data yang comot-comot gitu, ya, yang memang cocok untuk tema ini.
Jadi kalau kita memakai aturan dan etika tadi, ya enak kita berdebatnya, Kak Ripa. Saya walaupun Kak Ripa ini dari tadi, Bang Juma tadi juga ngejek, bukan ngejek lah, nggak usah lah ya saya bilang ngejek, mengatakan sesuatu yang mungkin agak apa ya, saya nggak tersinggung Kak Rifa ya. Dan saya tidak menghujat kalian. Artinya misalnya saya katakan, wah biar aja kan mereka sendiri yang rugi, cerminan mereka. Saya tidak mau seperti itu. Saya hanya mengatakan apa yang saya yakini menurut saya dan menghargai apa yang diucapkan oleh orang lain gitu, Kak Rifa. Oke, jadi mengenai ini Kak Rifa, biarlah itu menjadi pandangan Kak Rifa ya. Jangan dipaksakan ke kami ya. Kami juga kalau memang nggak bisa kami paksakan. Tetapi mari kita sama-sama menyampaikan. Kak, di sini kita sama-sama menyampaikan. Saya menyampaikan keyakinan saya, kakak seharusnya menyampaikan keyakinan kakak. Bukan malah curhat sama saya. Kan saya sudah bilang, saya ini belajar sama abang-abang saya bukan untuk curhat, bukan tempat curhat. Saya di sini ingin mengeksplor bahwa ajaran Kristen itu punya dasar. Dari tadi Ibu ndak jelaskan kenapa kitab kalian bisa dikatakan suci. Ndak Ibu jelaskan ke saya. Saya sudah jelaskan kenapa kitab Unirifa bisa dikatakan suci, karena Al-Quran punya standar terhadap dirinya. Tidak ada distorsi, tidak ada kata vulgar, dan juga tidak dirubah-rubah atau terdistorsi. Kitab kalian gimana? Saya bisa tunjukin. Saya sudah tunjukin tadi. Kitab kalian itu satu memuat isinya dongeng. Ibu cek dulu lah, kalaupun ibu tidak percaya Hakim pasal 9 ayat 7. Ibu buka di Tafsir Yerusalem, Tafsir ND, Matthew Henry, Ibu baca itu baik-baik. Kemudian di dalam kitab kalian memuat bahasa-bahasa yang kalau sampai sekarang ini kita gunakan bahasa itu dalam ranah publik dianggap cebel, Bu. Caebul ya. Kenapa? Karena kok frontal kali. Seperti birahi, bersundal, kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya sebesar punya kuda. Itu tertulis indah di kitab Anda, ya. Dan kemudian kalau di Al-Quran, oke, saya tidak bawa parameter saya. Kalau di Al-Quran saya punya parameter nih, ya. Kalau ibu apa? Kenapa kitab ibu bisa dikatakan suci? Udah ibu bilang aja ke kami. Kalau kami tidak perlu bantah itu. Oh gitu. Makanya saya katakan, kalau di kitab ibu ada kata-kata seperti itu dianggap kitab suci, ya sudah. Kami bisa apa kami? Itu kan urusan kalian. Kan nggak ada kami paksa-paksa. Kok gitu? Yang jelas akhirnya publik tahu. Seluruh umat Islam tahu bahwa ternyata kitab Kristen dikatakan suci karena ada di dalamnya perkataan-perkataan yang kudus. Apa itu perkataan kudus? Tuhan terkutuk, Galatia 3:13. Ada ucapan kelamin, ada ucapan kasar, itu tetap suci namanya. Nah, itu yang tidak dianggap oleh umat Islam. Kalau kita berbeda, kita sepakat untuk berbeda, tapi minimal jujur dengan diri sendiri. Tolong ajarkan kami bahwa kitab suci kalian itu betul-betul adalah kitab yang boleh memuat kata-kata vulgar seperti itu. Udah itu saja dari saya ya. Saya rasa ibu sudah paham ya. Jangan curhat sama saya, tapi jelaskan saja keimanan Anda. Dan saya tidak akan bantah itu. Saya sudah terangkan tadi Kak Rifa ya. Saya tidak ada curhat. Jangan di framing. Ini Bang Zuma udah bisa bicara kayaknya, bentar. Bu Tina, Ya. Bang Zuma? Bu Tina. Ya. Oke lah, saya bantu ya. Saya juga Kristen, tapi Bu Tina benar yang bilang Kak Uni tadi. Memang banyak kata-kata seperti itu termuat. Nah, kita bisa bantu Kak. Dua tim. Siregar mau bantu menjawab apa pertanyaan saya ya. Oke, silakan Kak. Siregar. Iya, dia tadi nyari narasi, saya bantu lah. Jadi dasarnya itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Itu sih Kak Uni. Jadi apapun yang termuat dari dalam kitab itu, ya memang semua berasal dari Allah, diilhamkan dari Allah. Nah, itu parameternya ya, itu klaim ya. Nah, tahu tidak, definisi kebenaran itu adalah ketika klaim itu sesuai dengan realitas, maka bisa dikatakan benar. Nah, saya akan membuktikan kepada Anda, Pak Siregar, yang termuat dalam Timotius itu dibantah sendiri oleh kitab Anda. Apa definisinya tadi? Segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci Anda itu datang dari Tuhan. Saya sudah katakan, tidak semuanya. Contoh, ya, Paulus berbicara itu dari pribadinya sendiri mengutip filosofi Yunani. Apa Anda mau bilang bahwa filosofi Yunani ini diilhami oleh Yesus?
Sehingga mereka akhirnya bisa mengeluarkan sebuah filosofi, kemudian dikutip oleh Paulus, itu dibenarkan Tuhan Anda karena itu pengajaran dari Tuhan Anda juga. Kan begitu. Kalau memang iya, buktikan bahwa Menander yang saya maksud, Aratus yang saya maksud, Epimenides yang saya maksud itu mengenal Yesus. Atau tolong jelaskan kepada saya bahwa ketika tertulis di dalam kitab kalian sebuah praduga, sebuah gibahan dari orang lain, menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf dan itu datang dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah anggapan orang ini Tuhan yang mengilhamkan kepada orang sehingga Yesus dianggap anak Yusuf padahal bukan anak Yusuf? Gimana itu? Gimana logika kalian? Ketika yang tertulis semua adalah ilham dari Tuhan, ternyata di dalam kitab kalian ada pendapat orang yang keliru terkait siapa Yesus. Gimana kalian mau menjelaskan itu? Pendapat yang mana Kak Uni? Nah, baca Lukas pasal. Oke, tunggu bentar Uni. Jeda bentar ya. Umar, silakan, ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, ini Umar lagi di rumah sakit ya. Mungkin bisa open cam, Bang Umar. Cayono. Oi. Mana si Umar nih? Halo. Ya, ini Bang Umar balas WA bisa nih, coba open cam bisa. Oi, ngomong dulu, oi. Ya, mungkin dari Bang Dewa ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita ya. Ini lagi ini ya, bulan-bulannya banyak orang sakit nih. Umar sakit, mamanya Kang Satria sakit, dan Mana Jul? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bisa open cam Bang Umar? Yuk naksir gua apa Jul? Astagfirullah. Udahlah, malas lah aku. Ya. Ntar Jul. Ya, mungkin Bang Dewa. Ya, ini si Umar ya, terkapar seperti biasa untuk kesekian kalinya. Langganan. Apa Jul? Oke lah. Jadi gimana kondisinya Bang? Udah baikan, kecapean gua sama Bu Darmi kemarin lu ajak debat. Kok aku pula yang kena? Oke lah. Ya, mungkin dari Bang Dewa ada yang mau disampaikan buat saudara kita yang sedang sakit? Ya, Dewa sih mendoakan aja lah untuk kebaikan Umar ya. Mudah-mudahan Umar kembali ke sedia kala. Kita bacakan Al-Fatihah sama-sama untuk kesehatan beliau. Ya, mungkin itu aja kali dari Dewa ya. Karena kami masih membutuhkan sosok Umar. Jangan sampai malaikat maut itu datang dulu, nanti dulu gitu loh ya. Jangan lah Dewa. Weh, belum nikah weh. Iya. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, itu aja. Lanjut Bang Juma. Oke, Tapi boleh nggak? Boleh nggak Dewa iklan sebentar? Boleh. Tapi nggak usah lah, Bang Juma, nggak enak aja. Nanti aja Dewa izin pamit aja. Silakan dilanjut aja ke semuanya. Dewa doakan untuk kesehatan Bang Umar selalu, dan Dewa doakan juga untuk kesehatan kepada Bang Juma, kepada semuanya yang ada di sini semua. Itu aja mungkin dari Dewa. Ya, lanjut. Ya, udah bisa Bang Dewa? Mungkin teman-teman rindu suaranya. Kok Bang Dewa? Bang Juma, halo, monitor. Ya, shalom Bang Geren ya, dari tadi belum ngomong juga. Ya, mungkin silakan lanjut dulu nih, kalau gitu. Ya, Bang Zuma belum ya. Kalau saya silakan, Bang Siregar boleh, Bang Tina, Kak Tina boleh, Bang Karen juga boleh, silakan. Saya tetap sebenarnya saya menanggapi argumen aja ya, walaupun itu lari dari tema ya. Tadi kan Kak Tina yang bilang klaim itu harus dibuktikan gitu. Dan saya pengen Bang Siregar nih masih Kristen, tapi dia tidak menuhankan Yesus teman-teman. Dan saya membawa ranah kritik teks ke hadapan Bang Siregar ini, dimana menurut saya tadi, kalau kita berdasarkan imani, kalau Bang Siregar bilang pokoknya kitabnya berbunyi begini, segala yang tertulis itu pokoknya ilham Tuhan deh. Ya udah, bagi saya percaya itu. Nah, itu masuk ke dalam ranah imani. Ya, imani.
Nah, jadi itu hak kalian, tidak perlu masuk ke ranah debat atau diskusi. Bagi saya itu di sisi-sisi inilah kita akan menunjukkan toleransi kita bahwa itu urusan kalian. Tapi karena kalian sudah berhadapan dengan kami di ranah debat atau di ranah dialektika ini, maka kami akan menuntut klaim itu bisa tidak dibuktikan. Karena sebuah klaim itu tidak akan bisa menjadi kebenaran kalau tidak ada pembuktiannya. Kecuali kita sepakati dulu proposisi bahwa klaim itu datang dari Tuhan yang memang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Contoh, akulah Allah. Secara material tidak bisa kita tunjukkan. Tapi Allah perintahkan cari tahu dengan cara apa? Lihat Al-Quran ini. Kalau Al-Quran ini bersalahan berarti bukan aku yang Allah. Sesimpel itu. Nah, jadi saya ingin Bang Siregar di sini memberikan wawasan berpikir kepada kami umat Islam bagaimana cara memahami bahwa buku yang kalian pegang itu yang disebut sebagai holy book itu betul-betul bisa dianggap suci. Parameternya apa? Kalau semuanya diilhamkan oleh Tuhan, saya bisa. Kalau semuanya diilhamkan oleh Tuhan, saya bisa buktikan. Tapi aku yang katakan begitu. Nge-lag ya signal aku ya. Nge-lag ya Jul. Aman. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bang Siregar ya. Nah, jadi mungkin gitu aja sih kalau aku jadi nggak perlu panjang kali lebar kalau aku. Silakan kalian jelaskan. Kitab saya itu suci Uni, walaupun di dalamnya ada anggapan orang, walaupun anggapan orang itu keliru begitu. Bagi kami itu tetap suci, ya sudah. Gitu. Udah gitu aja sih dari aku. Ada yang lain silakan. Benzuma kayaknya masih merah ini. Oh ya, ada yang mau mualaf di tempat Josel, di telepon aku nih. Coba aku suruh naik aja ya. Soalnya aku pakai HP 1. Aku bilang kalau aku angkat mati nih. Ya, mungkin itu aja. Nih aku kan rekam juga di YouTube aku nih. Teman-teman yang ada di roomnya di YouTube-nya Bang Zuma, jangan lupa juga subscribe channel Uniriva. Jangan subscribe channelnya Julius. Jangan subscribe channelnya Akang Kian Santang. Subscribe channel aku aja ya. Insya Allah kalau bentar lagi mau puasa, jangan lupa beli rendang aku ya. Karena Bang Zuma itu jadi pintar gini tuh bisa jadi gara-gara makan rendang aku dulu ya teman-teman ya. Kalau ingin sepintar Bang Zuma, maka pesanlah rendang Uniriva. Insya Allah bisa pintar pokoknya gitu ya. Jangan lupa kalau seandainya ada apalagi ya, oh ya satu lagi TikTok aku tuh banyak di follow TikTok aku semuanya. Jangan nanti tiba-tiba teman-teman kok Uniriva baru lagi, tolong di follow semuanya karena namanya kita fighter ya, pasti ada syahidnya akun kita, mau akun besar ke akun kecil itu pasti akan syahid ya. Nah gitu, mungkin itu aja sih. Yang mau pesan rendang sama aku jangan lupa di DM, nanti aku kasih nomor WhatsApp. Kita nanti urusannya di WhatsApp aja. Oke. Rendangnya bukan rendang serigala apalagi rendang domba, tapi rendang daging sapi gitu. Silakan. Ya, ini sudah ada Josel ya. Ada yang mau mualaf ya Josel? Assalamualaikum semuanya. Gimana, semoga kabarnya semuanya sehat ya. Iya, ini kebetulan temanku dulu waktu bareng ke gereja waktu masih lajang dulu ya. Insya Allah dia mau ikut mu'alaf juga, nggak tahu kapan. Semoga ini ya, nanti siapa yang mau syahadatin gitu, misal mau datang ke rumah nggak apa-apa gitu. Mau datang ke rumahku gitu. Lu sendiri kesehatannya gimana? Aku kesehatannya alhamdulillah sudah sangat-sangat membaik dan sudah sehat lah intinya. Anggap saja sudah sangat-sangat lumayan sehat karena memang yang terakhir itu kan sampai saluran pernafasannya nunggu ini ke ortopedi, ini masih libur sampai hari Senin, jadi pengobatan akan diteruskan hari Senin nanti, insya Allah. Terima kasih ya untuk semuanya, Bang Zuma, Bang Umar, pokoknya semuanya lah intinya, atas bantuannya, atas supportnya, saya sangat berterima kasih sekali dan alhamdulillah saya bisa berobat secara full
Saya sudah menjalani operasi 3 kali dan insya Allah ini menunggu dokter ortopedi juga selain penyakit dalam dan THT. Jadi insya Allah nanti akan dilanjutkan tindakan untuk yang kepala gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah dikategorikan sehat ya. Sudah sehat lah. Sudah sembuh insya Allah. Sudah mendingan. Ya. Ini lagi banyak yang sakit ya. Umar juga sakit, Josel juga sakit. Jul, aku ingin izin turun ya. Ya, Uni Aku izin Rifa juga. turun ya. Teman-teman semuanya, jangan lupa beli rendang Uni Rifa. Sebentar lagi bulan puasa. Percayalah, percayalah. Bang Zuma itu bisa jadi pintar karena makan rendang Uni Rifa. Jangan ragu, jangan gusar memesan rendang Uni Rifa. Kalau nggak mau buat kalian, pesankan buat Julius. Pesankan buat Bang Zuma, pesankan untuk siapa saja ya. Akan saya kasih diskon. Misalkannya yang pesan untuk Bang Zuma, misalkannya dagingnya 20, aku kasih 21 potong ya. Intinya kalian pesan rendangnya sama aku, nanti akan kirim ke Makassar. Barang siapa yang telah memesan daging Uni Rifa untuk Bang Zuma, maka dia termasuk ke dalam saudara dan saudari Uni Rifa. Termasuk Oten. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya intinya udahlah, pesan aja lah, nggak usah banyak cerita. Bang Zuma itu yang pertama sekali pesan rendang aku untuk suruh jual. Jadi ini tanggung jawabnya tetap Bang Zuma yang bertanggung jawab ya. Dia adalah yang jadi ininya, jadi pokoknya jadi iklannya harus Bang Zuma ya. Itu aja ya. Ada minta COD Baik, ya, saya minta COD dikasih nggak? nggak bisa, COD nggak bisa. Enak aja COD, aku beli dulu dagingnya. Aduh, janganlah kayak gitu ya. Janganlah kayak gitu guys ya. Walaupun pernah terjadi eksiden, Pak Hendra pesan 8 kilo dan terlambat datang sampai busuk dikarenakan kurirnya yang salah. Tapi insya Allah ke depan saya tidak akan lalai lagi ya. Saya akan berhati-hati teman-teman ya. Bang Zuma telah hadir kembali karena signalnya udah bagus. Coba tanya Bang Zuma kalau nggak percaya. Bang, titip Bang, bilang Bang, rendang aku enak Bang, bilang aja gitu ya Bang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun saudara-saudaraku.